Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari Kaskus. Kisah dari tulisannya Afrian 015. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah aku membereskan segala hal yang aku bawa tadi, aku kemudian ikut bergabung duduk di ruang tengah sambil melihat acara TV kesukaan ibuku. Saat sedang asik menonton acara televisi, tiba-tiba ibu membuka obrolan dengan menceritakan beberapa hari yang lalu setelah bapak bangun dari tidurnya. Ternyata bapak seperti kelelahan dan mengeluarkan keringat yang sangat banyak. Setelah mandi, ibu melihat ada beberapa bekas legam di tubuh bapak. Tidak hanya satu, tapi lebih dari dua. Dan saat ditanya ibu, katanya tidak apa-apa. Aku langsung berpikir pasti itu akibat pertempuran hari itu. Aku pun berusaha menutupi dengan beralasan, paling itu hanya karena bapak terlalu sering begadang dan saat tidur posisinya kurang pas. Makanya berimbas seperti itu. Setelah itu malah ibu memarahi bapak dan menyuruh untuk tidak bergadang lagi mulai nanti. Tapi yang namanya bapak, ya pasti lebih berkuasa. Jadi ya suka-suka bapak saja. Keesokan harinya aku akan berangkat interview. Langsung saja setelah berpakaian rapi, aku langsung datang menuju ke swalayan di mana aku melamar beberapa hari lalu. Setelah sampai, aku langsung ditunjukkan untuk memasuki ruangan bagian HRD. Dan setelah diwawancarai, ternyata aku lolos interview. Tapi aku harus datang ke kantor pusat untuk melakukan tes lanjutan. Aku harus pergi ke Purwokerto, kota sebelah, yang jaraknya hampir sama dengan jarak kotaku ke kos. Aku yang belum pernah menginjakan kaki di kota itu jadi bingung harus berangkat dengan siapa. Soalnya aku sama sekali belum paham dengan jalur yang akan aku lewati. Dalam perjalanan pulang, aku terus berpikir akan dengan siapa besok aku berangkat. Sinta yang ternyata menyusul aku sadar dengan ekspresiku yang sedang bingung. Dia menanyakan padaku kenapa bingung. Otomatis aku menjawab kebingunganku dan dia menjawab bahwa dia bakal menemani aku. Namun rasanya kurang yakin kalau tidak sama teman manusia, jawabku. Mendengar jawabanku yang seperti itu ternyata malah membuat Sinta menjadi lebih sedih lagi. Sekarang, seolah Sinta seperti menyalahkan dirinya, kenapa dia bukan menjadi seorang manusia. Aku sedikit merasa bersalah. Tapi mau bagaimanapun memang itu yang terjadi. Aku perlu berpergian dengan seseorang yang paham dengan jalur yang akan aku lewati. Setidaknya ada orang yang bisa membantuku mencari jalan dan tidak aneh saat aku kebingungan di jalan. Dalam perjalanan pulang, kembali Sinta membonceng di belakang dan berpegangan erat memelukku. Tubuhnya ditempelkan erat pada punggungku, kepalanya pun bersandar di pundakku. Aku merasa sedikit tidak enak dengan Sinta karena membuat ekspresi Sinta berubah seperti itu. Akan tetapi dalam perjalanan itu juga, aku teringat dengan Fitri, keponakanku. Dia pernah pergi ke kota itu, aku berpikir untuk mengajaknya. Sesampainya di rumah, aku langsung mencoba menghubungi Fitri. Ternyata tidak langsung berhasil. Saat aku mencoba menghubunginya, aku mencoba 2-3 kali dan akhirnya berhasil menghubunginya. Dia menyetujuinya dengan syarat aku harus membujuk kedua orang tuanya untuk mengizinkan Fitri berkuliah di kota yang sama dengan via kuliah. Aku pun menyetujui syarat itu. Keesokan harinya aku berangkat menjemput Fitri terlebih dahulu. Sinta, si centil itu jelas ikutlah. Kemanapun aku pergi dia selalu nempel denganku sejak pertempuran itu. Di perjalanan menuju rumah Fitri, Sinta masih sama seperti kemarin. Dia selalu menempel erat saat memboncengku. Aku tanya pada Sinta sebenarnya sedang apa dan apa yang terjadi. Aku merasa ada yang aneh kenapa dia jadi sering murung. Sempat terpikir untuk membatalkan pergi bersama Fitri. Akan tetapi jika aku tidak pergi bersama Fitri, aku belum tahu rute yang harus dilewati. Sedangkan jam tes pekerjaan itu sangat pagi. Jadi tidak ada waktu untuk dibuang-buang mencari jalan. Dengan perasaan yang campur aduk, aku putuskan untuk tetap mengajak Fitri. Setelah beberapa menit perjalanan, akhirnya sampailah di rumah Fitri. Dan Fitri sudah menungguku di depan teras. Ternyata, dengan muka riangnya ia melambai ke arahku.
Aku cuma balas dengan senyuman saja. Setelah sampai di depan rumah, aku pun turun dari motor dan kemudian masuk bersama Fitri untuk bertemu dengan orang tuanya. Kami berpamitan untuk berangkat. Fitri seorang anak perempuan yang menurutku lumayan cantik. Melihat wajah Fitri ternyata Sinta merasa sedikit tidak suka. Sangat terlihat pada raut mukanya. Ekspresi yang ditampilkan Sinta sama persis dengan ekspresi Sinta saat melihat Debbie. Aku yang paham dengan ekspresi Sinta coba berbicara dengan Sinta dan membiarkan Fitri berbicara sendiri di belakang. Kemudian aku bertanya pada Sinta dengan batinku. "Kenapa tak? Kok mukanya seperti itu?" Tanyaku cemas. "Gak apa-apa," jawabnya singkat. "Tak, aku ini sudah lama kan hidup sama kamu. Aku tahu semua ekspresimu. Ada apa sebenarnya?" Aku bilang gak apa-apa ya gak apa-apa, ucapnya sewot mirip cewek pada umumnya. Sinta yang sewot kemudian berlalu ke belakang. Aku masih mendengar Fitri yang masih asik berbicara sendiri di belakang. Tidak lama setelah itu, aku sudah tidak mendengar lagi suara Fitri berbicara. Tiba-tiba dari belakang pelukan erat dan kepala yang ditempelkan di punggungku mulai kurasakan. Sedikit kaget aku merasakan ini. Fitri yang tadinya asik berbicara sekarang memelukku dengan erat dan kepalanya dibenamkan di punggungku. Setelah itu terdengar suara Fitri dari belakang. "Kenapa kita harus dipertemukan dalam keadaan seperti ini? Kenapa kita tidak ditemukan dalam kondisi yang sama?" Terdengar suara Sinta yang bertubuh Fitri. "Kenapa tak? Kenapa kamu menyesali takdir yang sudah digariskan? Lakukan saja tugasmu dan terus berdoa supaya kita bisa dipertemukan kelak setelah kehidupan ini." Jawabku menegarkan diri dan mencoba menegarkan Sinta. "Tapi Yan, aku capek kalau harus seperti ini terus. Perasaan yang aku rasakan ini membuatku tersiksa," rengeknya di punggungku. "Cile, kayak ABG aja kamu." Aku berusaha membuat lelucon buat Sinta. Setelah aku berkata demikian, Sinta tiba-tiba terdiam. Aku mencoba terus untuk berbicara padanya, namun sama sekali tidak ada yang merespon. Baik Sinta maupun Fitri, rasa pelukan itu masih sangat terasa. Kali ini bukan hanya badan Fitri dan kepalanya saja yang aku rasakan, melainkan tubuh yang seolah menahan sesenggukan. Kupikir dia mulai menangis sekarang. Beberapa kali aku terus mencoba membuat lelucon, tapi masih sama. Tidak ada reaksi sama sekali. Keadaan seperti ini membuatku benar-benar bingung. Aku harus berbuat apa supaya keadaan berubah normal lagi? Hingga akhirnya kami pun keluar dari jalur dan sedikit tersesat karena bukan lagi berada di jalan raya, melainkan kami menuju ke perkampungan. Semakin ke dalam, semakin jarang mobil dan kendaraan besar yang aku temui. Dan dalam keadaan seperti ini, dengan santainya Sinta yang masih berada di dalam tubuh Fitri mulai bicara lagi. "Dasar cowok teledor, sampai kapanpun akan tetap seperti ini. Sudah buruan, balik arah, lalu belok ke arah kiri." Dengan nada sesegukan Sinta berbicara padaku. "Ah dasar, kayak kamu tahu saja arah yang mau kita tuju," jawabku singkat. "Dasar teledor, masih bisa aja ngomong seperti itu. Dirimu saja gak tahu arah, nih lihat GPS." Sinta kemudian menunjukkan HP Fitri yang memang dari tadi aku perintahkan untuk siap sedia. Dasar makhluk centil, bisa juga ternyata pakai HP ya?" Jawabku sedikit terkejut. "Bisalah, gini-gini aku juga belajar diam-diam dari kamu. Dan karena sifatmu itu juga yang membuat perasaan ini semakin besar padamu. Teledormu, penakutmu, konyolmu, pokoknya semua tentangmu. Semakin lama semakin besar aku rasakan," jawab Sinta dan kembali membenamkan kepalanya di punggungku lagi. Dalam perjalanan aku masih keheranan. Bisa juga ya ternyata makhluk seperti Sinta belajar hal-hal yang dimiliki manusia. Kali ini Sinta sudah mulai berbicara lagi, tapi masih dengan nada sesegukan. Sinta yang meminjam tubuh Fitri terus memelukku dengan erat, seolah dia tidak mau melepaskan dirinya dariku. Entah kenapa bila dipikir-pikir memang tidak bisa dipungkiri, rasa yang dimiliki Sinta padaku juga aku miliki. Sudah sejak lama juga aku memiliki perasaan padanya, namun mau bagaimana lagi? Aku memilih seolah bisa saja seperti tidak memiliki perasaan apapun pada Sinta. Aku tidak mau Sinta hilang lagi dari hidupku, seperti saat itu. Di dalam perjalanan kami terus berbicara walau kadang kami saling berandai-andai. Obrolan yang kami perbincangkan semakin kemari semakin aneh-aneh saja. Hingga sebelum sampai di lokasi tes lamaran kerja, tiba-tiba Sinta memelukku semakin erat dan mulai berbicara dengan sedikit berbisik. "Yan, kita sepertinya terlalu jauh membicarakan hal yang menjadi keinginan kita. Beliau mulai datang," ucap Sinta lirik. "Siapa yang datang tak?" "Sudah, kamu fokus saja dengan tesmu nanti. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi,"
Jawab tak, siapa yang datang? Kataku mencoba memaksanya. Sudah, nanti itu jadi urusanku. Semoga sukses dengan tesmu. Jawaban singkat Sinta itu membuatku penuh dengan tanda tanya. Setelah perkataan Sinta itu, tiba-tiba tubuh Fitri seolah kehilangan keseimbangan dan sedikit terkejut. Loh Mas Yan, kita udah sampai mana sih? Kok tiba-tiba sampai sini? Tanya Fitri padaku saat itu. Dasar, sudah disuruh jangan tidur masih aja tidur. Kamu kan dari tadi seperti itu, ketiduran terus. Makanya dari tadi kesasar terus. Jawabku mengarang soalnya tahu ini sudah bukan lagi Sinta. Oh gitu ya, pantas saja. Tapi kok mata Fitri kayak basah? Emang tadi Fitri nangis Mas? Kok kayak habis nangis gini? Ya mana aku tahu, wong kamu sering ngelindur kok dari tadi. Akhirnya kami pun sampai di tempat tes. Entah kenapa saat memasuki ruangan tes, banyak sekali makhluk-makhluk di dalam gedung ini seolah memperhatikanku. Bahkan saat aku sedang tes, tidak jarang beberapa makhluk mulai sedikit menggangguku. Dari mempermainkan alat tulisku, mencolekku, dan lain sebagainya. Namun aku sama sekali tidak merasakan ada hawa Sinta di sekitarku seperti biasanya. Dan sejak Sinta berkata terakhir tadi, setelah itu aku sama sekali tidak merasakan kehadirannya di sekitarku lagi. Seolah aku pernah merasakan hal ini. Ya, aku merasakan hal ini beberapa tahun yang lalu saat Sinta tidak diizinkan bertemu denganku untuk beberapa waktu. Hal seperti itu mulai menggangguku. Pikiranku mulai tidak karuan. Apakah tadi Sinta bertemu dengan nenekku lagi dan memergoki kami berbicara seperti itu? Sama seperti dulu, nenekku tidak mengizinkan jika kami memiliki sebuah perasaan berlebih. Dan karena ini sudah terjadi sebanyak 2 kali, aku takut jika yang kedua ini akan berdampak aku dan Sinta tidak bisa bertemu lagi. Tes pun berakhir dan jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Karena aku tidak merasakan hawa kehadiran Sinta, aku jadi merasa sedikit agak khawatir akan jalan yang kami lalui sedikit gelap jika pada malam hari. Hari mulai petang, kami pun sesegera mungkin pulang dan mempercepat laju motor agar sampai di rumah lebih cepat lagi. Malam hari pun tiba. Rute jalan yang kami lalui mulai memasuki jalan yang gelap dan hanya ditemani pepohonan tinggi serta beberapa kebun milik warga. Waktu sudah memasuki waktu sholat Isya. Aku yang ingin bergegas sampai rumah tidak memperdulikan suara azan yang samar-samar mulai berkumandang. Aku terus memacu motorku semakin cepat. Suara azan yang tadi terdengar samar-samar, kini secara tiba-tiba suara azan itu sama sekali tidak terdengar. Aku belum sama sekali merasakan keanehan akan hal itu. Namun setelah beberapa menit perjalanan, tiba-tiba Fitri menunjukkan gelagat seolah ketakutan. Tangannya memegang erat bagian pinggangku dan mendekatkan badannya padaku. Maklum saja kalau dia ketakutan, namanya cewek dan masih sangat muda. Aku sama sekali belum melihat adanya tanda-tanda kalau akan ada sesosok makhluk yang akan mengganggu. Tapi aku pikir, karena belum ada yang mulai mengganggu, aku berhenti sejenak untuk mengambil cincin yang berada di selempanganku. Fitri yang ketakutan sedikit protes padaku. Kenapa malah berhenti di tempat seperti ini? Aku memutuskan untuk berhenti sebentar di pinggir jalan yang gelap dan sepi dan hanya ada pepohonan tinggi. Mau bagaimanapun aku tetap harus berhenti dan mengambil cincinku. Setelah cincin kuambil dari tas selempangku, langsung aku pakai dan bergegas melanjutkan perjalananku. Dalam keadaanku yang cemas ini, Sinta masih belum menunjukkan tanda-tanda kedatangannya. Hawa yang biasa dibawa Sinta belum muncul sama sekali. Wangi khas dari Sinta pun tidak ada sama sekali. Benar saja, beberapa menit kemudian, gangguan-gangguan mulai bermunculan satu persatu. Di jalan yang cukup halus dan lurus, aku memacu kencang motorku. Tanpa aku sadari, ada sesuatu yang menggelinding di depanku dengan jarak cukup dekat. Hal itu membuatku menginjak rem dalam-dalam dan membanting stang motorku. Sontak itu membuatku sangat terkejut. Ditambah Fitri yang tidak siap ikut kaget karena refleksku. Cincin yang kupakai ternyata sudah berkedip. Namun, saking fokusnya dengan memacu motor, aku sama sekali tidak memperhatikan cincinku. Dan setelah sesuatu itu menggelinding dan berhasil membuatku terkejut, tidak berselang lama terdengar suara seseorang tertawa yang sama sekali tidak terlihat wujudnya. Sesuatu yang menggelinding tadi juga tampak tidak ada di sana. Pikirku, ini jelas sudah tidak beres. Fitri pun mulai merasa lebih ketakutan lagi dari sebelumnya. Tidak perlu memeriksa hal-hal lain, aku memutuskan untuk terus melanjutkan perjalananku. Namun terus saja ada beberapa gangguan. Dari cewek yang mencoba meminta pertolongan, kakek-kakek yang seolah menunggu penumpang, dan lain sebagainya. Hingga akhirnya kami pun sampai di perbatasan kotaku dan kota sebelah. Cukup lega rasanya.
Setelah itu terus kupacu motorku hingga sampai di kota kelahiranku. Aku sengaja tidak mengantar Fitri pulang, tapi aku ajak untuk menginap di rumahku karena sudah terlalu malam dan badan sudah terlalu lelah. Lega rasanya setelah melewati beberapa gangguan dan berhasil melewati itu berkat cincin yang aku pakai atas seizin Tuhanku. Setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya kami sampai di rumah. Fitri pun turun dan langsung masuk ke rumah dan bertemu dengan orang tuaku. Aku pun demikian dan langsung meletakkan barang yang tadi dibawa. Saat sedang berbenah, Nenek Lasmi datang menghampiriku dan memintaku sesegera mungkin untuk bersih diri dan segera tidur. "Den Ayu mau bertemu," ucap Nenek Lasmi padaku. "Pasti kasus lagi nih," pikirku dalam hati. Enggan rasanya untuk langsung bersih diri dan langsung beranjak tidur. Untuk mengulur waktu, aku pun setelah bersih-bersih diri kemudian membuat agenda untuk bersih-bersih kamarku sebentar. Banyak barang-barang yang sebenarnya sudah rapi, kemudian aku ubah posisinya. Tidak lama saat aku sedang beres-beres, Bapak datang menemuiku. "Masih apa Toyan? Pulang udah bersih diri juga kok, masih sempat-sempatnya beres-beres kamar. Boyo istirahat saja." Iya Pak, sebentar lagi. Risi soalnya." "Udah, terusin besok saja. Ini Bapak bawain air putih nih, minum dulu aja." Bapak menawarkan air putih. "Iya Pak, makasih. Taruh di meja aja. Habis Rian selesai beberes, nanti Rian minum Pak." "Ya udah, Bapak tinggal ya. Gak usah lama-lama, udah malam. Buruan diminum." Setelah selesai berberes, aku meminum air putih yang diberikan Bapak. Karena jika Bapak sudah berkata seperti itu, aku tidak berani menolak beliau. Lumayan segar air yang diberikan oleh Bapakku. Cukup memuaskan dahagaku setelah beberes. Dan setelah selesai, aku meminum air dari Bapak. Entah kenapa mata ini langsung merasa sangat berat. Tanpa berbibu lagi, tubuhku langsung tergeletak di kasur. Tidak ada kuasa lagi untuk melawan rasa kantuk yang aku rasakan. Terpejamlah mataku dan mulailah aku tertidur di kamarku. Dan mulailah aku memasuki alam mimpiku. Saat aku membuka mataku, aku melihat pemandangan yang bisa aku lihat jika aku akan bertemu dengan nenekku. Sial, pikirku dalam hati. Kenapa bisa sampai ketiduran? Jangan-jangan Bapak yang memberi doa-doa supaya aku cepat berangkat tidur. Tapi menurutku kali ini ada yang berbeda. Saat aku berada di tempat ini, satu hal yang membuatku sangat aneh, yaitu Sinta tidak mendatangiku atau menjemputku saat aku sudah ada di taman. Aku pun menunggu beberapa menit untuk memastikan Sinta akan menjemputku di tempat ini. Tapi setelah sekian lama menunggu, Sinta pun tidak datang menjemputku. Aku memutuskan untuk perlahan melangkah menuju tempat di mana nenekku biasa menungguku di sana. Langkah demi langkah aku berjalan sambil melihat sekitar dan sesekali menoleh ke belakang, berharap Sinta mengagetkanku dari belakang dengan gaya khasnya yang selalu membuatku kangen akan kehadirannya. Pada akhirnya saat aku melangkah, aku merasa ada seseorang yang mengikutiku dari belakang. Kembali harapanku bahwa itu Sinta muncul sangat besar. Dengan refleks aku memutar badanku ke belakang. Aku refleks langsung memegang tangannya karena aku merasakan seseorang yang mengikutiku itu sangat dekat. "Sinta, kamu ini dari mana saja sih? Ditungguin juga dari tadi." Belum selesai aku berkata, aku sudah dikagetkan dengan sosok yang ada di depanku. "Sudah saya antarkan dan Rian menuju ke tempat Den Ayu." Sosok Nenek Lasmi yang muncul mengikutiku dari belakang. Seketika itu pula semangatku langsung hilang karena aku tidak mendapati Sinta di belakangku tadi, melainkan Nenek Lasmi. Kembali berpikir pasti aku akan mendapat hukuman dari nenekku ini. Tidak berselang lama sampailah aku di tempat nenekku. Seperti biasa nenek sedang duduk di sebuah kursi panjang sambil menatap pemandangan indah di depannya. Aku sama sekali tidak berani melihat wajah nenekku saat itu. Aku tahu nenek pasti akan memarahiku karena perbuatanku yang masih suka curi-curi rasa dengan Sinta walau sudah ada Via. Dari segi kecantikan Via masih kalah. Begini-begini juga namanya laki-laki yang masih tergoda jika melihat cewek yang lebih bening dari yang dimiliki. Tidak lama setelah itu pun mereka membuka obrolan terlebih dahulu. "Walah, bagus. Kamu itu dari dulu masih sama saja bandelnya. Kamu itu mbok ya cari cewek yang sebaya sama kamu gitu loh." "Maksud nenek, Via itu terlalu tua buat aku. Kan cuma selisih beberapa bulan aja, Nek. Gak sampai 1 tahun juga." Via memang lebih tua dariku, terlampau beberapa bulan jaraknya. "Kamu masih saja bisa ngeles ya. Beda banget sama bapakmu itu."
Aku hanya menunduk tanpa berani membalas perkataan dari nenekku itu. Rian, nenek itu hanya cuma mau satu hal. Hiduplah seperti selayaknya orang pada umumnya saja. Menikahlah dengan sesamamu. Sukalah dengan sesuatu yang wajar. Jangan sampai melenceng dan nantinya akan membuatmu menyesal di akhirnya. Tapi Nek, Rian kan... Iya, nenek paham kamu sudah mencoba sebisamu dan Sinta pun sudah berusaha sekuat dia juga menahan perasaannya. Tapi karena kalian sering bertemu dan sering berinteraksi secara terus-menerus itu yang membuat perasaan kalian yang dulunya pernah terpendam kini kembali muncul. Oleh karena itu, nenek belum selesai dengan perkataannya, aku sudah memotongnya. Lalu Sinta mana, Nek? Kenapa sejak terakhir perjalananku itu dia pamit pergi hingga sekarang aku sama sekali tidak melihatnya? Dan dia pun tidak menemuiku. Jangankan itu, aku pun tidak merasakan kehadirannya di sekelilingku. Walah, bagus. Memang masih sama kamu ini ya. Pas nenek lagi ngomong selalu saja dipotong. Aku yang merasa melakukan hal yang salah kemudian hanya bisa menunduk lagi. Sudah, tidak apa-apa. Sinta masih ada. Cuma sekarang dia sedang nenek beri tugas lain dan dia sedang mengerjakan hal itu. Sampai kapan itu, Nek? Tanyaku penasaran. Tergantung dari dia menyelesaikannya. Jika dia bisa mempercepat tugasnya, dia akan segera bisa berkumpul lagi denganmu dan dengan kita. Lalu Aruna, apakah selama Sinta pergi Aruna boleh menemaniku? Aruna juga nenek tugaskan untuk membantu tugas Sinta supaya cepat selesai. Aku hanya bisa menunduk kecewa dengan apa yang dikatakan oleh nenekku. Sudah, sekarang lebih baik kamu mempersiapkan diri untuk terus berusaha mencari pekerjaan yang baik. Nenek cuma pesan, carilah pekerjaan apapun yang halal. Tapi satu perintah nenek, jangan pernah melamar pekerjaan di bank. Nenek akan merasa senang kamu bekerja di luar itu. Nenek akan terus menemanimu. Terus berusaha jadilah seperti bapakmu. Baik, Nek, Rian akan berusaha sebisa Rian. Ya sudah kalau begitu, habis ini bangun dan langsung kerjakan tugasmu. Oh ya, jika tidak ada urusan di kos, lebih baik kamu tetap di rumah dulu. Bantu pekerjaan ibumu di pasar dan bantu bapakmu bekerja. Aku pun hanya bisa terdiam saja dengan apa yang dikatakan oleh nenekku dan hanya bisa menuruti apa yang dipesankan oleh nenekku itu. Tidak lama setelah itu aku pun terbangun dari tidurku tepat sesaat sebelum azan subuh berkumandang. Aku bangun dari tidurku dengan badan yang fresh. Namun aku kurang bersemangat karena tahu jika Sinta untuk beberapa waktu ini tidak akan menemuiku. Nenek Lasmi yang tadi mengantarku di alam mimpi, kini kulihat dia berjalan keluar dari kamarku dan berkata lirih, "Yang sabar ya, Den." Mendengar perkataan Nenek Lasmi, aku hanya mengangguk dan kemudian beranjak keluar dari kamarku menuju kamar mandi untuk mencuci muka dan mengambil air wudhu. Jam sudah menunjukkan pukul 7:30. Bapak yang berprofesi menjadi seorang guru memintaku untuk mengantarkannya ke sekolah di mana dia mengajar. Ya, memang itulah keseharianku jika di rumah. Selalu mengantar bapak pergi ke sekolah. Setelah sampai di lingkungan sekolah, beberapa makhluk yang dulu seolah menghindar jika aku datang bersama Sinta, kini mulai mendekat saat kehadiranku tidak bersama Sinta. Bapakku hanya berkata, "Tenang, gak usah takut. Kalau mereka macam-macam, bilang sama bapak." Seolah bapak tahu kalau aku sedang dipisahkan oleh nenek dari Sinta dan Aruna. Setelah selesai mengantar bapak ke sekolah, aku pun kembali ke rumah untuk selanjutnya menemani ibuku berdagang di pasar untuk berjualan pakaian. Ibu berangkat dengan motornya sendiri dan aku mengikutinya dari belakang. Alasannya adalah karena motorku motor fiction yang menurut ibuku itu terlalu tinggi untuk dibonceng. Dan kalau nanti di pasar ibuku mau pergi sendiri, dia tidak bisa. Sebaliknya, aku tidak boleh pakai motor ibuku. Itu alasan kenapa kami memakai motor masing-masing. Sampailah kami di lapak ibuku yang berada di pasar. Aku dan ibu langsung menuju tempat di mana lapak ibu berada. Dari kejauhan sudah terlihat kios kecil dari papan kayu yang diatur berjejer sebagai penutup lapaknya. Entah mengapa ada rasa sedikit merinding saat akan membuka lapak ibu yang terbuat dari kayu itu. Satu persatu susunan kayu yang berjejer itu aku lepas untuk membuka lapak ibuku. Keadaan di dalam kios masih gelap karena lampu dalam kios belum dinyalakan. Setelah beberapa papan kayu dibuka, aku berniat untuk mencari saklar lampu dengan meraba di bagian temboknya. Memang sedikit sulit karena tertutup beberapa dagangan ibu yang dipajang di tembok itu.
Saat aku merabat tembok untuk mencari saklar, tanpa sengaja aku merasa menyentuh sebuah benda dengan tekstur seperti kulit. Tapi terasa sangat dingin. Aku mulai merasa ada hal yang berasa tidak beres. Aku kemudian mengarahkan tanganku ke arah lain untuk mencari di mana saklar itu, untuk kemudian sesegera mungkin menarik tanganku saat lampu sudah menyala. Akhirnya aku menemukan saklar itu. Langsung aku hidupkan lampu kios ibuku. Aku berniat untuk langsung menarik tanganku. Namun saat akan aku tarik tanganku keluar, sesuatu yang bertekstur kulit itu menarikku ke dalam. Rasa dingin langsung sangat terasa di tanganku. Dan saat aku melawan, ternyata langsung terlepas tanganku dari dalam sana. Sosok yang menarikku itu adalah tangan dari sesosok makhluk berjenis kelamin wanita yang ternyata hanya ingin iseng saja. Saat aku tarik tanganku keluar dan terlepas, langsung terdengar suara tawa cekikikan dari dalam kios ibuku. Hanya aku saja yang mendengar suara cekikikan tersebut. Aku sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu karena sudah terbiasa bagiku diganggu dengan sosok hantu cewek. Aku lanjutkan membantu ibuku membuka kios hingga akhirnya tertata barang dagangan ibuku dengan rapi di kiosnya. Hari memang masih terhitung pagi karena jam 11 belum ada. Kondisi pasar masih sedikit lengang dengan hanya ada beberapa orang yang mondar-mandir. Tidak banyak juga yang sekedar berhenti dan menanyakan harga dagangan pakaian yang ibuku jual. Aku duduk terdiam sambil memainkan ponselku sembari menunggu pembeli datang. Walau hanya sekedar untuk bertanya-tanya dulu tentang dagangan kami. Ibuku duduk dan menunggu pelanggan dari luar kios sembari melihat-lihat stok dagangan mana yang sudah mulai menipis jumlahnya. Dan yang pasti akan segera dilengkapi oleh ibuku. Aku memainkan ponselku dan sesekali berbalas pesan dengan Via yang sekarang kondisinya mulai membaik dari sebelumnya. Dia memberi kabar kalau orang tuanya sekarang sedang berada di sana menjenguk. Ya, untung saja sih orang tua Via datang saat kondisi Via sudah membaik. Kalau datang menjenguk dan Via dalam keadaan tidak sehat, pasti kemungkinan besar Via akan dipaksa pulang dan berhenti kuliah. Karena sebenarnya orang tua Via kurang ikhlas melepas anaknya tinggal sendirian di kota orang, apalagi ditambah kerja. Seperti itulah orang tua Via yang selalu over sayang pada anaknya. Setelah beberapa saat ibuku melihat stok yang kosong, kemudian ibuku berkata padaku untuk menjaga kios dulu dan ditinggal sendirian menjaga kios ini. Aku pun hanya menurut apa yang dikatakan oleh ibuku. Aku kembali menunggu pelanggan yang akan membeli dagangan. Saat sedang sendiri di kios pasar, aku terus memainkan ponselku sambil terus berbalas pesan dengan Via. Namun tiba-tiba, aku dikagetkan dengan suara seseorang yang berkata, "Kamu lagi kesepian ya?" Aku yang mendengar kata-kata itu kemudian melihat ke depan kiosku, berharap ada seseorang yang memang bertanya padaku. Namun saat aku melihat ke arah depan, sama sekali tidak ada orang. Aku hanya berpikir mungkin aku salah dengar karena masih terus kepikiran soal Sinta yang mulai tidak menemaniku. Sedangkan Via sedang berada di kota sebelah yang jaraknya lumayan jika harus bolak-balik. Aku sama sekali belum kepikiran kalau yang menanyaiku tadi adalah sosok yang tadi jahil padaku. Aku terus kembali fokus pada ponselku dan berbalas pesan lagi dengan Via dan menanyakan kabar orang tuanya. Soalnya selama aku di kotaku sendiri, aku pun belum pernah ke tempat orang tua Via. Sekilas aku teringat akan kondisi Anggi. Aku terakhir hanya mendapat info dari Bimo kalau kondisi Anggi sudah membaik, tapi belum siuman. Aku sempatkan untuk menelpon Anggi dan berharap dia sudah pulih dari kondisinya kemarin. Saat aku mencoba untuk menelpon Anggi, ternyata panggilanku dialihkan entah karena apa. Aku coba untuk kedua kalinya, tapi sama saja. Malah kali ini sengaja dimatikan dari sana. Aku jadi merasa sangat bersalah karena aku tidak bisa menolongnya lebih awal. Aku mulai berpikir, Anggi belum sembuh dari kondisinya terakhir. Dan saat aku sedang memikirkan Anggi, aku kembali mendengar seseorang berkata, "Nggak diangkat." Mendengar kata seperti itu, aku malah teringat akan Sinta yang selalu menggoda dengan tingkahnya yang konyol. Aku kembali melihat ke arah sekitar, tapi sama sekali tidak menemukan seseorang pun. Bahkan aura Sinta pun sama sekali tidak kurasakan. Saat aku sedang mencari sosok Sinta, suara itu pun kembali terdengar. Nyariin, coba tebak di mana?" Suara itu terus memancingku untuk mencarinya, dan aku baru menyadari suara itu berasal dari rak-rak yang berasal dari atas kios ibuku yang digunakan untuk menyimpan beberapa barang. Aku kemudian menoleh ke atas dan sambil berkata kegirangan karena berharap itu Sinta. Aku memanggil nama Sinta dengan girangnya.
Namun yang kutemukan adalah cewek berwajah cantik dengan kulit yang sangat putih dan memiliki sayap transparan. Aku sangat terkejut dibuatnya. Aku sama sekali tidak berpikir akan menemui makhluk seperti ini di dalam pasar. Entah dia memang tinggal di sini atau dia ternyata sudah mengikuti aku sejak lama karena tahu Sinta sudah tidak berada di sampingku. Sosok itu tidak kalah cantik dengan kecantikan Sinta. Bukan wajah menyeramkan yang dia tunjukkan, melainkan wajah yang sangat ramah. Andai saja dia tidak memiliki sayap, aku akan terkejut dan menyangka dia adalah orang. Dan yang membuatku kaget nantinya adalah kenapa dia bisa di dalam sini jika dia adalah orang. Melihat aku melongo melihat kecantikan dia pun berkata padaku, "Wis, jangan melongo, nanti kemasukan tai cicak lo." Maaf, kamu siapa? Dan sudah sejak kapan kamu ada di sini?" Tanyaku sedikit terkejut. "Aku sudah lama kok di sini, lagian tadi sudah pegangan tangan juga. Masa iya nggak tahu sih?" Wanita itu tertawa cekikikan sambil tersipu malu. "Oh, jadi itu ulahmu. Apa yang kamu mau dariku?" Tanyaku sedikit ketus padanya. "Nggak ada, sudah aku pergi dulu. Habisnya mau kenalan malah jurus gitu. Bye." Sosok itu pun langsung pergi meninggalkanku sendirian di sini. Tidak lama setelah itu ibuku pun kembali lagi ke kios dan melihatku sedang melihat ke langit-langit sambil melongo. "Us, lagi apa Yan? Kok malah melongo lihat ke atas?" Tanya ibuku keheranan. Ibu, nggak ada bu." Dengan salah tingkah aku menjawab ibuku. "Sudah sana kamu pulang saja daripada di sini melongo." "Nggak apa-apa bu, sambil bantu ibu, barangkali nanti ramai jualannya." "Sudah nggak apa-apa, ibu bisa sendiri. Lagian nanti kamu bosen cuma nungguin orang. Udah sana pulang atau main kemana sana." "Ya udah deh bu, Rian pergi main. Nanti kalau perlu bantuan telepon saja ya." Aku pun akhirnya pergi dari pasar dan beranjak ke tempat di mana aku PKL, atau sekarang lebih dikenal dengan kata prakerin. Sudah menjadi kebiasaanku terus menyambung silaturahmi dengan mereka yang dulu pernah mengajariku ilmu yang menjadi jurusanku. Sampailah aku di tempat PKL-ku di mana tempat itu adalah toko komputer yang lumayan besar di kotaku ini. Saat aku memasuki toko komputer itu, ingatanku langsung kembali ke masa laluku di sini. Walau hanya berada di sini selama 3 bulan, tempat ini sudah aku anggap sebagai rumah dan orang di dalamnya sudah aku anggap seolah keluargaku sendiri. Aku memasuki toko dan di dalam orang yang dulu bersamaku selama 3 bulan langsung menyambutku dengan ramah. Mulai dari menanyakan kabarku, menanyakan kondisiku, menanyakan kegiatanku dan sekarang sibuk apa. Semua mereka tanyakan. Saat sedang asik bercengkrama dengan orang-orang di sana, tiba-tiba HP-ku bergetar, tanda bahwa ada panggilan masuk. Aku ambil teleponku dan kulihat. Hanya tercetak urutan nomor di layar HP-ku yang menunjukkan itu adalah nomor baru yang menghubungiku. Aku bukan tipe orang yang tidak mengangkat telepon kalau aku tidak mengetahui nomor siapa itu. Lalu aku terima panggilan masuk itu. "Halo, dengan saudara Rian?" "Iya, halo. Dengan siapa ya?" "Saya HRD dari nama swalayan tempat aku mendaftar. Mau mengucapkan selamat pada saudara Rian. Kalau lamaran Anda diterima menjadi supervisor dan oleh karena itu, apakah bisa saudara Rian datang ke kantor lagi untuk penjelasan kerja, pengukuran seragam dan kesepakatan gaji?" Saat seperti ini yang membuatku sangat bingung harus memutuskan untuk lanjut atau tidak. Aku pun belum tahu aku harus datang ke kantor yang ada di kotaku ini atau kantor yang ada di kota sebelah lagi. Jika memang harus ke kantor yang ada di kota sebelah, males rasanya untuk ke sana karena jaraknya yang sangat jauh. Ditambah lagi baru kemarin aku pulang dari sana. Harus datang ke kantor mana ya Pak? Yang ada di Wonosobo atau di Purwokerto?" "Kantor yang kemarin untuk tes Mas, karena di sini kantor pusatnya." Tanpa pikir panjang aku langsung menolak untuk datang ke sana. "Waduh Pak, sebelumnya maaf, tapi saya baru saja sampai di Jogja dan ada beberapa acara di sini. Kalau besok kayaknya tidak bisa Pak." "Diusahakan datang ya Mas, soalnya ini sudah diterima. Jadi sebisa mungkin harus datang untuk..." "Tapi maaf Pak, sepertinya kalau besok saya tidak bisa." "Diusahakan dulu ya Mas, kita tunggu kedatangannya. Selamat siang, terima kasih." Telepon pun langsung ditutup oleh pihak HRD dan tetap memintaku untuk datang ke sana. Jika aku harus datang ke sana dari sini, akan menghabiskan waktu paling tidak 4-5 jam perjalanan. Dan itu membuatku merasa malas untuk datang. Itu yang menjadi alasanku untuk menolak pekerjaan itu.
Padahal aku sedang berada di rumah. Namun memang karena niatanku untuk bekerja masih setengah hati, makanya seperti ini. Dan mungkin hanya aku yang mau menolak perintah HRD untuk menemui. Padahal sudah dinyatakan diterima. Kembali egoku yang memenangkan hal ini. Aku kembali berbincang dengan para pegawai toko komputer di mana aku PKL dulu. Aku menghabiskan waktuku di sana untuk membantu pekerjaan mereka walaupun tidak dibayar, karena aku merasa senang melakukan itu. Mereka pun tidak keberatan aku membantu mereka. Beberapa penunggu yang dulu sering menjahili aku di sini, mereka terus menatapku dari kejauhan. Entah kenapa saat ini mereka tidak mau menjahiliku lagi. Padahal dulu mereka sangat suka menjahiliku. Dari sosok anak kecil yang berjalan di langit-langit kamar mandi, sesosok nenek yang berada di sudut ruangan, dan beberapa permen subus yang kadang-kadang muncul. Sore hari pun tiba. Aku berpamitan pada mereka untuk kembali ke pasar membantu ibuku menutup kiosnya. Aku masukkan barang dagangan yang tadinya tertata rapi di gantungan luar kios masuk ke dalam. Dan saat aku hampir selesai memasukkan dagangan ibu masuk ke kios, aku merasa sosok wanita tadi kembali memperhatikanku dari sudut atas kios ibuku. Pada akhirnya, setelah selesai memasukkan dagangan ibuku ke dalam, tinggal menutup kios ibu, lalu mematikan lampu. Kembali lagi aku harus mencari saklar yang berada di balik dagangan ibu, yang berada di tembok. Hal itu terulang lagi, sosok itu menjahiliku dengan memegang dan menarikku ke dalam. Hal itu terus aku lakukan selama beberapa hari, dan selama itu juga, sosok yang berada di kios ibuku menjahiliku. Akan tetapi bukan hanya sekedar jahil, melainkan sepertinya dia ingin berkenalan, tapi sedikit malu. Berbeda dengan Cinta yang selalu belak-belakan dan gerasa-gerusu, sosok wanita ini walaupun centilnya sama, dia sedikit pemalu. Dan setiap hari selalu saja ada saja yang dia lakukan untuk mencuri perhatianku. Hampir ada sekitar 10 hari aku di rumah, dan sudah resmi undangan dari HRD itu aku tolak. Selama 10 hari itu aku terus terpikirkan nasib dari Anggi. Namun aku sama sekali tidak berani menghubungnya lagi. Aku takut dia marah padaku karena kejadian beberapa hari itu. Dan beberapa hari itu juga aku kerap mendengar dari bapak saat berbicara dengan ibu, bahwa bapak menerima laporan dari tetangga kalau ada seseorang berpakaian rapi membawa kendaraan mobil mendatangi rumahku pada saat kami sedang tidak di rumah. Pernah satu hari aku niatkan untuk berada di rumah setelah membantu ibu membuka kiosnya. Aku menunggu barangkali orang yang berpakaian rapi itu datang. Namun setelah ditunggu seharian, ternyata sama sekali tidak ada orang yang berkunjung ke rumah. Dan karena aku tidak bertemu dengan orang yang dimaksud oleh tetanggaku, aku mencoba beberapa kali lagi. Namun sama, tidak ada seorang pun yang datang ke rumah kami. Hingga pada akhirnya pada malam minggu, saat kami sekeluarga sedang santai berkumpul di ruang tengah, terdengar suara ketukan pintu dari arah ruang tamu. Aku refleks langsung bangkit dari dudukku dan segera membukakan pintu untuk tamu yang akan berkunjung. Aku membukakan pintu dan kutemuilah seseorang lelaki setengah baya mengenakan pakaian rapi dengan atasan kemeja kotak-kotak dan memakai celana kain. Di tangannya terikat jam berwarna emas yang terlihat sangat mahal dan di beberapa sela jarinya terlihat cincin akik. Aku yakin aku merasakan ada sesuatu di dalamnya. "Selamat malam mas, benar ini rumahnya Rian?" Lelaki itu bertanya dengan ramah. "Iya pak, benar. Bapak siapa ya?" tanyaku pada lelaki itu. "Alhamdulillah ternyata benar. Boleh saya masuk mas?" izin lelaki itu padaku. "Boleh pak, silakan masuk. Maaf sedikit berantakan, maklum rumahnya kecil." "Alah gak apa-apa, sama saja dengan rumah saya kok. Bapak sama ibu ada?" Lelaki itu merendah. Tidak lama setelah itu bapak dan ibu keluar dari ruang tengah dan langsung mendekat ke arah lelaki itu. "Selamat malam pak, bu, maaf ini mengganggu malam-malam begini," kata lelaki itu menjabat tangan bapak dengan ramah. "Wah gak apa-apa pak, monggo silakan duduk. Bu, buatin minuman ya." Bapak mempersilahkan duduk lelaki itu. "Maaf ini lho pak, mengganggu malam-malam. Soalnya kemarin-kemarin saya datang siang, gak ada di rumah, bapak sama mas Riannya." "Wah iya pak, lawang saya ngajar dan Rian sama ibunya di pasar. Oh jadi bapak toh yang katanya mencari kami. Ada perlu apa ya pak? Maaf loh, kayak orang penting saja saya sampai dicariin orang kayak bapak," gurau bapakku. Wah, bapak ini bisa saja. Mereka kemudian saling berbincang satu sama lain. Dalam obrolannya yang membuat aku aneh adalah sesekali lelaki itu menoleh ke arah luar
seolah sedang menunggu seseorang untuk datang. Namun lelaki itu masih terus berbincang pada bapak, mengobrol ke sana kemari sambil menikmati teh dan jajanan yang disuguhkan oleh ibuku. Tidak lama setelah itu aku melihat ada seseorang yang datang ke arah rumahku. Sosok wanita yang ternyata aku sudah mengenalnya. Nah, ini dia, akhirnya datang juga. Nah, ini loh Pak, jadi saya itu bapaknya Anggi. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada bapak sekeluarga sudah membantu dan menolong Anggi saat itu. Dan kata guru supranaturalku, kalau tidak ada bapak sekeluarga, Anggi bisa dalam bahaya besar. Dan karena bapak sekeluarga, Anggi bisa selamat. Ini pun baru sehat bugar seperti ini setelah kejadian tempo hari itu. Ya, wanita yang datang itu adalah Anggi. Wanita yang sudah aku kenal dan tidak mungkin aku asing akan wajahnya. Wah, gak ada yang kami perbuat kok Pak. Kita hanya membantu sebisanya saja. Semua kembali karena kehendak Allah. Sudah sepantasnya sesama manusia kita saling tolong menolong. Gimana Mbak Anggi? Sudah seger badannya? Sudah enakan kan rasanya? Iya Pak, sudah lebih baik daripada sebelumnya. Anggi menjawab dengan malu-malu. Harus sehat dong Gi. Jangan jadi penakut lagi Gi. Tenang, teman-temanmu bakal lindungi kamu kok. Termasuk aku kalau bisa. Kami pun melanjutkan pembicaraan hingga tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sudah malam ini Pak. Oh ya, malah jadi ngobrol kemana-mana. Jadi begini Pak, niat saya dan Anggi kemari sebenarnya tidak hanya untuk berterima kasih saja, tapi ada satu hal lagi yang ingin kami sampaikan, atau lebih tepatnya saya usulkan atau tawarkan. Wah, apa itu Pak? Bikin penasaran saja Bapak ini. Jadi begini Pak, sebelumnya saya mau tanya dulu, apakah Mas Rian sudah tunangan atau belum ya? Kalau setahu saya sih belum Pak. Soalnya saya belum pernah antar dia ke tempat seorang cewek itu, jawab Bapak sambil bercanda. Nah, kebetulan jadi niat saya kemari ini untuk menjodohkan Mas Rian dengan anak saya yaitu Anggi. Waduh, kalau itu saya nggak bisa mutusin Pak. Kalau saya sih nurut saja sama anaknya. Kalau Rian mau, ya monggo. Wong dia anak laki-laki, jadi bisalah mutusin sendiri. Saya pun nggak pernah nyampurin urusan percintaan anak saya. Ya kalau Rian mau, ya monggo. Enggak ya berarti belum jodohnya Mbak Anggi. Aku yang mendengar hal itu merasa sedikit terkejut, sedangkan Anggi hanya tertunduk malu saja. Gimana Mas Rian? Apakah mau? Aku sama sekali tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Sudah jangan dijawab sekarang. Mungkin besok atau beberapa hari lagi saya kesini saja untuk mendengar jawabannya. Seandainya tidak bisa, ya setidaknya kita bisa mempererat tali silaturahmi atau bisa menjadi saudara. Ya sudah gak apa-apa Pak, santai saja, ucap bapakku tertawa sambil melihatku. Ya sudah Pak, saya pamit pulang ke hotel, sudah malam. Maaf mengganggu waktunya. Akhirnya bapaknya Anggi dan Anggi pun beranjak pulang menuju ke hotel, di mana mereka menginap. Aku sedikit shock dengan tawaran yang diberikan bapaknya Anggi kepada aku. Tidak pernah terpikir di otakku untuk menjalin hubungan yang lebih dari teman kepada Anggi. Hal itu membuatku terus kepikiran, dan mungkin seandainya ada Sinta, aku sudah kena omel duluan, walaupun aku belum menjawab ya untuk perjodohan itu. Selepas mereka pergi, aku pun langsung pergi ke kamarku untuk tidur. Sekejap diriku langsung tertidur. Mungkin badan ini capek karena shock terapi malam hari ini. Kubuka mataku, terlihat langit biru dan dihiasi burung-burung kecil yang terbang ke sana kemari sambil bernyanyi girang. Harum rerumputan hijau yang diterpa angin sangat membuatku rileks. Aku membalikkan badanku dan aku melihat 3 orang wanita memandangku sambil melempar senyum manis mereka. Wajah yang sangat aku kenal, Via, Sinta, dan Anggi. Mereka bertiga berjalan mendekat ke arahku sambil meraih tanganku dan menuntunku bermain di atas pasir putih di pinggir pantai. Kami berempat saling bercanda dan asik bergurau hingga matahari terbenam. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti cerita ini dari awal hingga akhir. Semoga cerita ini dapat menghibur teman-teman sekalian. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.